Ibu Saudara, Jemaat GBA Pondok Daud Bitung, GBA Bethlehem Manado, dimanapun Anda berada. Kita mengucap syukur pagi hari ini karena kasih karunia Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Kita semua bisa ada sampai hari ini juga karena Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini. Mari saya ajak kita semua untuk meninggalkan aktivitas kita, apapun yang sedang kita lakukan. Mari kita duduk sejenak. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama walaupun lewat layanan streaming Facebook. Tapi saya percaya ketika kita punya hati yang rindu untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, untuk menyembah Tuhan, Tuhan pasti hadir dimanapun kita berada. Untuk itu, mari saya ajak semuanya untuk mempersiapkan hati untuk sama-sama kita menyembah Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Karena Tuhan pasti bertata di atas puji-pujian kita. Mari saya undang semuanya untuk memuji Tuhan, dan terlebih dahulu sebelumnya saya ingin membacakan satu ayat dalam Mazmur 148 ayat 13. Berkata, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Untuk itu, biarlah kita semua memuji Tuhan karena kita semua percaya bahwa nama Tuhan adalah nama yang patut ditinggikan dimanapun kita berada. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Thank you untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan yang Kau berikan Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Hadir di sini Tuhan, hadir dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami adalah jemaat-Mu Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang rindu untuk mencari wajah-Mu. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Kau hadir di sini Tuhan. Untuk itu kami mau sembah Kau lebih dalam lagi Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Kau hadir saat ku menyembah-Mu. Mari kita lebih dalam sembah Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang keindahan-Mu. Saat ku menatap-Mu, Kau tersenyum. Ku rasakan besarnya cinta-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau, sembah Engkau Bapakku, ku sembah Engkau Yesus. Dari tempat kudus-Mu, Kau yang bertata Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat kami bagi-Mu. Ku sembah dan ku nyanyi bagi-Mu Tuhan. Oh, ku sembah Engkau. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami ada Tuhan, kami percaya ketika kami punya hati untuk sembah Engkau Tuhan,
Ada roh-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Ada hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tak mau pandang diri kami Tuhan, betapa berdosanya kami Tuhan, betapa kotornya kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami punya hati yang rindu untuk datang kepadamu Tuhan, Kau mau peluk kami Tuhan, Kau mau kasihi setiap kami Tuhan. Untuk itu kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami mau sembah Kau. Oh, kami sembah dan syukuri setiap perbuatan-Mu yang ajaib, setiap perbuatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Oh, yang ajaib dalam hidup kami bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur atas kasih-Mu, ku bersyukur atas pengorbanan-Mu. Ku mau cari wajah-Mu. Ku sembah. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi ku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu tinggal dalam bait-Mu, menikmati kasih sekali lagi dengan hatimu katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan oh Jesus, kekudusan-Mu Bapa, penuhi
kebaikan-Mu. Oh, Kau hadir Tuhan, hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu yang memenuhi. Oh, segenap hati kami, segenap jiwa kami, bahkan segenap roh kami. Kami rindukan Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Oh, ku cari wajah-Mu, ku cari Engkau, hadirat-Mu Tuhan. Apapun aktivitasmu sekarang Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada, apapun kekhawatiranmu, sandarkan semuanya bagi Tuhan. Cari wajah Tuhan, tanggalkan bebanmu untuk sementara, dan lihat Dia. Ungkapkan syukurmu bagi Dia. Katakan, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, Tuhanku, menikmati kasih anugerah-Mu. Yes Lord, kami rindu Tuhan menikmati kasih-Mu Tuhan. Bersyukur atas kebaikan-Mu. Ku bersyukur atas kehadiran-Mu, hadirat-Mu yang kudus, yang penuhi kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ku mengucap syukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami semuanya masuk hadirat-Mu Tuhan, Engkau yang renew, Engkau yang memulihkan hati kami Tuhan pagi hari ini. Engkau yang melawati hati kami pada pagi hari ini. Engkau yang memuaskan dahaga kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami menemukan Tuhan kekuatan yang baru. Kami menemukan pengharapan yang baru. Kami menemukan Engkau Jesus. Sungguh kasih setia-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu memuaskan kehidupan kami. Bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bisa masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Percaya Tuhan, kami semuanya diberkati. Kami percaya pada ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Kami semuanya pun diberkati. Kami semuanya
dipulihkan, kami semuanya dikuatkan Tuhan. Berkati Tuhan hati-hati kami pagi hari ini, ketika firman-Mu ditaburkan, biar kami bisa fokuskan hati kami, mata kami untuk memandang Engkau Tuhan. Ini tanah hati kami siap ditaburi firman, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi semuanya, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, seluruh jemaat GPIA Pondok Daud dan juga GPIA Bethlehem yang pagi hari ini mungkin hadir, atau bahkan mungkin saudara-saudara seiman yang juga hadir pagi hari ini melalui live di Facebook GPIA Pondok Daud Bitung. Ya, saya sapa Anda semuanya, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Saya thank you buat teman-teman yang sudah mengupayakan pagi hari ini bisa ada, ya, mengupayakan untuk live streaming bisa ada pada pagi hari ini, ya. Dan saya berdoa semuanya, Anda yang ada di rumah pada pagi hari ini, Anda semuanya juga dalam keadaan yang baik, ya, dalam pemeliharaan Tuhan. Dan dalam 2 minggu ini kita masih stay home dan stay safe. Saya berdoa wabah penyakit ini dilalukan dan anak-anak Tuhan pun dapat dihindarkan, diluputkan, bahkan dipagari oleh Tuhan. Amin. Oke, mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul, Who owns your whole heart? Siapa yang memiliki hatimu, bahkan siapa yang memiliki seluruh hidupmu? Ya, mari kita sama-sama buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, kita akan membacanya. Ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi saya katakan, atau firman Tuhan katakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Allah melihat hati dan Dia menginginkan hati kita. Dia tertarik dengan hati kita. Dan itu jelas dinyatakan di firman Tuhan yang barusan kita baca, ya. Ayat yang barusan dikatakan oleh 1 Samuel, ya, adalah cerita di mana Samuel sedang mencari pengganti dari Raja Saul. Dan dia menemukan Daud. Tidak semudah itu, karena Samuel melihat saudara-saudara atau kakak-kakak Daud merupakan orang-orang yang luar biasa, yang gagah, ya, yang mungkin pandai, bagus keperawakannya. Dan sebenarnya itu yang dilihat Samuel cocok untuk menggantikan Saul. Tetapi itu yang Tuhan katakan bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan, tetapi Tuhan ngelihat hati. Dan Tuhan menemukan Daud, seseorang yang dekat dengan hatinya Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, pertama, Allah melihat hati, dan Dia ingin melihat atau memiliki hati kita semuanya. Dia nggak peduli akan penampilan kita, Dia nggak peduli akan kelihatannya kita ini baik atau saleh. Ya, Tuhan tidak melihat pakaian kita, Dia tidak melihat berapa banyak persembahan bahkan yang kita berikan. Dia nggak melihat berapa bagus kita bisa nyanyi, berapa pinternya kita, ya, berapa suksesnya kehidupan kita. Tetapi Dia tertarik dengan hatinya kita. Ya. Orang Farisi adalah orang-orang yang
luar biasa dalam pengetahuan mereka tentang Taurat. Bahkan mereka mungkin sudah bisa mengingatnya di luar kepala mereka. Setiap hari tinggal di bait Allah, setiap hari mungkin diskusi tentang firman Tuhan dan memperlihatkan pengetahuan mereka tentang firman Allah. Tetapi firman Allah katakan mereka adalah orang-orang yang munafik. Karena hati mereka tidak kepada Tuhan. Mereka ya melakukan aktivitas keagamaan ya yang baik. Karena apa? Karena adat. Peninggalan generasi ke generasi. Mereka pergi ke rumah ibadah, menjalankan tugas mereka bukan karena hati mereka kepada Tuhan, tetapi karena adat. Karena mereka menjaga adat. Dan ketika mereka menjaga adat mereka dengan baik, wah kelihatannya mereka baik. Tetapi sebenarnya hati mereka tidak kepada Tuhan. Lukas pasal 16 ayat yang ke-15. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Ya. Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan itu menelusuri hati. Allah mengetahui hati kita. Dan dia menerangi bahkan apa yang tersembunyi, ya, dia bisa tahu di dalam hati kita. Di dalam Lukas pasal 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kelima, dikatakan bahwa ada satu waktu di mana dia akan menerangi apa yang tersembunyi di dalam kegelapan. Dan dia akan memperlihatkan apa yang dirancangkan di dalam hati. Jadi Tuhan itu tahu di dalam kedalaman hati kita semuanya. Kita tidak bisa menyembunyikannya, ya, kita nggak bisa menutup-nutupinya. Lukas 16 ayat 15 juga berkata, kamu membenarkan diri di hadapan Allah, ya. Allah mengetahui hatimu. Seberapa pintar kita bisa menyembunyikan kedalaman hati kita. Ya, orang lain mungkin kita bisa tipu, tetapi Tuhan nggak bisa kita tipu. Dia tahu semua yang ada di dalam hati kita. Nah, banyak orang siap untuk melakukan banyak perbuatan baik dalam nama Tuhan bahkan. Tetapi semuanya tidak banyak berarti jika kita melakukannya tidak dengan hati kepada Tuhan, atau kita melakukannya tidak dengan hati yang dimiliki oleh Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan adalah agar kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Ya. Menginginkan dekat dengan Tuhan selalu. Itulah yang dia inginkan. Perbuatan baik kita, ya, tidak ada banyak artinya jika tidak didahului dengan hati kita melekat kepada Tuhan. Dia menginginkan bukan hanya buahnya, tetapi dia menginginkan pohonnya ini harus bagus, sehingga buahnya pun akan bagus. Demikian juga hati kita, dia inginkan hati kita, supaya semua perbuatan-perbuatan kita, entah itu ya di sekolah, di rumah, di gereja, di tempat kerja, yang keluar adalah benar-benar perbuatan baik yang keluar dari dalam hati kita. Sebelum kita berbuat kasih, dia ingin mendapatkan hati kita terlebih dahulu. Anda bisa melakukan perbuatan yang baik, apapun, ya. Tetapi jika hati Anda belum kepada Tuhan, Anda tidak ada artinya apa-apa. Tetapi jika hati kita kepada Tuhan, semua yang keluar dari dalam hati kita pun menyenangkan hati Tuhan. Ya, ada orang yang nolong orang karena pengen dipuji sama orang. Hatinya pengen, wah, supaya orang puji. Ada orang yang memberi mungkin ya, karena suka dilihat orang. Sering bahkan kita berbuat baik nggak tulus, karena hati kita memang belum dimiliki sama Tuhan. Ya. Saya pernah bertemu dengan seorang yang lumayan kaya gitu ya, membagi-bagikan uang dengan kelihatannya sangat baik ya, sangat murah hati kelihatannya. Sehingga saya tanya, kenapa sih kamu kok baik banget gitu ya?
sampai buang uang, bagi-bagi uang, spend money terhadap banyak orang gitu ya. Itu kan cuma buang soe, ya orang Manado bilang buang soe, buang sial. Jadi saya kaget gitu karena di pandangan kami orang lain yang nggak tahu hati dia tuh berbuat baik, bagi-bagi uang ya. Tapi ternyata di dalam hatinya ketika dia ungkapkan hanya buang sial, supaya kita nggak sial lah ya, menyisihkan sebagian harta kita dibuang-buang sama orang supaya apa? Hidup kita jangan sial, supaya kita diberkati. Akhirnya jadi nggak tulus sama Tuhan ya. Oh, berarti dia bagi-bagi supaya dia nggak kena sial. Nah itu nggak tulus dalam berbuat kasih atau berbuat baik. Oleh sebab itu Tuhan sebagai Bapa, dia berkata kepada anak-anaknya seperti ini di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-26. Amsal 23 ayat yang ke-26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Berikanlah hatimu kepadaku, Tuhan bilang. Ya. Siapa yang memiliki hidupmu? Kadang yang memiliki hati kita adalah kesenangan dunia. Ya. Yang nomor satu bukannya Tuhan. Kasih. Ya. Yang utama bukannya Tuhan, mungkin materi yang utama, karir mungkin yang utama, harta mungkin yang utama. Ya. Oh berarti nggak usah kerja dong? Bukan itu saya maksudkan. Semuanya itu baik, ya. Tetapi pastikan hatimu dimiliki oleh Tuhan. Setelah hati Anda dimiliki sama Tuhan, Anda bisa kerja keras, Anda bisa berkarir, Anda bisa cari istri mungkin ya, Anda bisa melayani, tetapi keluar di dalam hati, dari dalam hati yang dimiliki oleh Tuhan. Pasti beda, pasti ikhlas ya. Pasti Anda nggak nuntut apa-apa. Ya memang kok saya mau memberikan karena aku mengasihi Tuhan. Titik, udah. Mau dilihat orang, ya, mau dihargain orang, itu nggak penting lagi buat kita. Tidak ada pembelaan, tidak ada tuntutan dalam kita berbuat kasih. Karena apa? Hati Anda mengasihi Tuhan. Titik. Kenapa Anda ke gereja? Karena aku mengasihi Tuhan. Titik. Kenapa Anda berbuat baik? Karena aku mengasihi Tuhan. Milikilah hati yang telah diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, dengan segenap hati. Allah memang menginginkan hati Anda, tetapi dia juga menginginkan seluruh hatimu. Enggak separuh, ya, tetapi seluruh hatimu. Saya akan bacakan di Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Matius 22 ayat 35 sampai 38. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Tuhan kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Nah ini ditulis ya, ayat ini ditulis di Ulangan pasal 4 ayat yang ke-29, di Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-13, di Yoel pasal yang kedua ayat 12 sampai 13 ya ditulis sama. Dengan segenap hatimu. Lakukanlah semuanya dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 1 sampai 6. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, saya memilih ayat-ayat di atas dengan searching segenap hati. Allah menginginkan memang segenap hati kita dan tidak setengah-setengah. Ya. Tidak separuh, tidak seperempat. Ya. Dulu saya ingat pendeta saya bilang, bukan hanya minggu adalah waktu buat Tuhan. Terus hari Senin sampai Sabtu bukan ya miliknya kita sendiri. Tuhan kepingin semua Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu itu menjadi milik Tuhan. Jika dia tinggal di dalam rumah Anda, dia nggak kepingin cuma ada di ruang tamu, tetapi dia kepingin juga ada di setiap ruang dari hatimu. Mau di dapur, mau di meja makan gitu ya. Dia kepingin berada di seluruh kehidupanmu, di seluruh hatimu. Ya, ketika Anda memberi dengan segenap hati. Ketika Anda bertobat dengan segenap hati. Ketika Anda percaya kepada Tuhan, Anda percaya dengan segenap hati. Bukan sekedar percaya. Ya, yang penting udah percaya, yang penting sudah memberi. Ya. Yang penting sudah beribadah. Yang penting hari Minggu udah jabat tangan Bapak Pendeta. Ya. Bukankah itu sering kita lakukan? Ya, berapa banyak dari kita kadang-kadang pergi ke gereja sekedarnya. Bahkan kita sering telat kadang-kadang ke gereja. Ya. Yang penting sudah masuk ke gereja. Yang penting orang Manado bilang, so masuk gereja. Hatinya enggak seluruhnya kepada Tuhan. Yang penting gitu ya, sudah memberi. Apalagi saat-saat seperti ini di mana pemerintah sedang menganjurkan kita untuk stay home, ya, stay safe, di mana Anda dianjurkan pemerintah untuk jangan dulu datang ke kerumunan-kerumunan orang. Oleh sebab itu gereja kita juga merumahkan ibadah sehingga Anda harus merasakan pujian, penyembahan firman Tuhan itu dari gereja. Tetapi saya tetap percaya bahwa Anda semuanya diberkati. Amin. Ya. Nah, saat-saat seperti ini di mana kita ibadah di rumah, bagi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, mereka akan berkata apa? Yes, ya, yes. Karena aku bisa beribadah tidak harus dilihatin sama orang lain, pendeta, ya. Anda ibadah di rumah sendiri mungkin 5 menit Anda doa, ya belum sempat apa-apa sudah amin gitu. Kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan, yang penting udah nyanyi satu lagu. Yang penting udah baca ayat satu lagu, sudah. Lalu hari Minggu Anda penuhin dengan pergi ke sana, pergi ke sini, saya nggak tahu ya. Pemerintah anjurkan kita untuk stay home, tetapi bisa saja kita sibuk di rumah dan tidak menjadikan hari ini, hari Minggu adalah hari di mana kita datang kepada Tuhan. Tapi jika hati Anda adalah hati Anda sepenuhnya kepada Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi Anda untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun gereja mungkin dikunci, kita udah gak bisa lagi beribadah di gereja untuk sementara waktu, Anda tetap berkata, gak apa-apa Tuhan, aku akan beribadah dari rumah, aku akan nyembah Tuhan dari rumah. Ya. Oh, walaupun belum live streaming, walaupun gereja kita nggak ada live streamingnya, Anda tetap berkata, aku mau nyembah Tuhan. Ya, walaupun Anda mungkin nggak tahu main musik, gitar apa semua, aku tetap akan nyembah Tuhan. Orang yang beribadah dengan segenap hati, nggak peduli apa kata orang, ya. Kalau di gereja Anda melihat orang angkat tangan, nangis, orang berlutut, orang tersungkur, mereka adalah orang-orang yang gak peduli apa kata orang. Karena apa? Hati mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Milikilah hati yang sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan ada sebuah contoh tentang seorang janda yang miskin. Ketika di rumah ibadah orang-orang membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Banyak sekali orang-orang kaya yang memberikan banyak dari harta mereka. Tetapi
Ada seorang janda tua yang miskin. Dia membawa firman Tuhan katakan 2 peser yang sangat kecil mungkin artinya bagi dia, bagi orang lain. Tetapi firman Tuhan mengatakan itu semua yang dia punya. Itu seluruh hartanya yang dia miliki. Dan dia serahkan kepada Tuhan sebagai satu pemberian. Ya, itu ada di ceritanya di Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-42 dan 44. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser. Sebab mereka semuanya memberi dari kelimpahannya, yaitu orang-orang kaya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, dia berikan kepada Tuhan. Karena apa? Hatinya kepada Tuhan. Mengapa seluruh hati kita perlu berikan kepada Tuhan? Ya. Karena dia memelihara janjinya hanya dengan orang-orang yang sepenuhnya mengasihi Tuhan. Ya. 2 Tawarik pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 berkata, 2 Tawarik 6 ayat yang ke-14, Allah yang memelihara perjanjian dan kasih setianya kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Ya, orang-orang yang segenap hatinya hidup di hadapan Tuhan. Tuhan memelihara perjanjian dengan orang-orang seperti itu. Kenapa? Dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita mau berikan kepada Tuhan. Karena dia menerima pertobatan dari orang-orang yang sepenuh hati mau bertobat. Kenapa dia mengasihi orang-orang yang mengasihi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dia juga memberkati ya orang-orang yang memberi dengan sepenuh hati mereka. Memberikan firman Tuhan katakan dengan sukacita dia membawa. Ya. Pagi hari ini saya ingin mendorong kita semuanya. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk pertama memberikan hati kita kepada Tuhan. Membiarkan dia menerima hati kita apa adanya. Yang kedua, bukan hanya sekedar hati, tetapi segenap hati, seluruh hati kita kepada Tuhan. Ya, saya undang kita semuanya untuk datang kepada Tuhan pagi hari ini. Memberikan semua hati kita. Anda mau bertobat, bertobat dengan segenap hati. Anda mau percaya kepada Tuhan, percaya dengan sepenuh hati. Anda mau melayani Tuhan, layani dia dengan sepenuh hati. Anda mau mencintai Tuhan, cintai sepenuh hati Anda. Dan jangan setengah-setengah, sebab Tuhan melihat hatimu. Dan dia ingin memiliki hatimu, seluruh hatimu. Mari kita tundukkan kepala. Kasih Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Makasih Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Siapa yang memiliki hatimu pagi hari ini? Siapa yang Anda percaya sepenuh hatimu pagi hari ini? Apakah Anda khawatir? Apakah Anda sedang takut? Mari serahkan hatimu kepada Tuhan. Dia sebagai Bapa berkata, anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Pagi hari ini, mari kita respon firman Tuhan. Mari kita berikan hati kita kepada Tuhan. Segenap hatimu, seluruh hati kita kepada Tuhan.
Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14 berkata, Dia akan meluputkan, Dia akan membentengi, memagari kita. Jika hati-hati kita melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan yang tadi kita baca, Dia memelihara perjanjian dan kasih setianya kepada hamba-Nya yang dengan segenap hati hidup di hadapan Tuhan. Pagi harian ini saya ingin kembali kita mengintrospeksi diri kita. Kita bertanya kepada diri kita, siapa yang memiliki hati kita pagi hari ini? Kalau Anda belum yakin hati Anda dimiliki oleh Tuhan, pagi hari ini bawa hatimu kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan seluruhnya. Tuhan, ini aku Tuhan. Segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap akal budiku Tuhan, ku serahkan kepadamu Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain yang aku andalkan, tidak ada yang lain yang aku utamakan di dalam hidupku Tuhan selain Engkau. Engkaulah tujuan hidupku, Engkaulah yang utama, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pengharapanku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan hati yang baru bagi setiap kita. Tuhan ingatkan sesuatu bahwa Tuhan mau berikan hati yang baru di dalam kehidupan kita. Siapapun Anda, apapun keadaanmu, apapun latar belakang kehidupanmu, Tuhan mau memberikan sesuatu yang baru. Dia mau berikan hati yang baru di dalam hidupmu. Makasih Tuhan Yesus, thank you Jesus. Makasih Tuhan. Thank you Tuhan. Jamah hati kami Tuhan pagi hari ini. Jamah hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau memberikan hati kami kepadamu Tuhan. Segenap hati kami menjadi milik-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi Raja atas hidup kami. Ambil alih hidup kami Tuhan. Ambil alih bisnis kami. Ambil alih sekolah kami. Ambil alih masa depan kami Tuhan. Ambil alih persoalan hidup kami. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Bapa kami yang memelihara hidup kami. Saya bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan kembali refnya. Dimanapun Anda berada, mari kita bangkit berdiri. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita kedangkan tangan kita masing-masing dan menerima berkat Tuhan. Sekarang Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang terbaik, yaitu berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan akan memberikan engkau embun dari langit, tanah yang subur, laut yang tenang, serta usaha dan pekerjaan yang bersih dan jujur. Tuhan akan memberikan engkau bangsa-bangsa yang haus dan lapar, yang takut Tuhan dan takluk kepadanya untuk diinjili mendapatkan keselamatan. Tuhan akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan damai sejahtera serta kasih karunia akan memenuhi engkau siang dan malam. Dan akhirnya perlindungan dan penyertaan Roh Kudus akan mempersiapkan kita semuanya untuk mengalami pengangkatan menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, yaitu hari Maranatha. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan.